kembali bersama Adi Irga. Kali ini kita akan sama-sama belajar foto, gimana caranya foto produk putih di atas putih atau white on white. Ya, gimana peletakannya, gimana lightingnya. Jadi cukup challenging, cukup menantang untuk foto produk dengan basic putih dan produk warna putih ini ya. Apa yang kita perlukan? Ya, kita lihat sekarang. Ya, saat ini saya akan foto produk Samsung Gear 2 ya, dengan warna putih, dan ini boxnya putih dengan dasar putih. Bahan yang saya pakai ini akrilik ukuran 60 x 60 cm, tebal 3 mili ya. Ini kalau kita pakai yang putih ini, kalau kita pakai yang hitam ini ya. Dimana kita bisa mendapatkan ini? Saya dapat dari Pak Mulyadi Honggono, Sinar Foto. Terima kasih. Jika ada yang berminat untuk buat ini, atau misalnya mau buat double, buat di backgroundnya, silahkan ya. Silahkan hubungin Sinar Foto, Pak Mulyadi atau Pak Beni ya. Sekarang ini saya pakai punya hairspray, tutupnya putih. Saya sengaja cari yang putih, dan ini boxnya saya taruh sebelah ini. Kita kasih renggang sedikit ya. Nah, kita usahakan agar jam ini lebih di depan ketimbang daripada boxnya ini. Dan boxnya ini bisa dilihat di belakang. Biar dia stay, saya kasih tape aja ya. Ini saya kasih tape gini aja di atas putih. Itu kan adalah background putih. Saya pakai reflektor yang putihnya ini ya. Kita kasih jarak sedikit, ini sekitar 1 meter ya. Dan lampu yang kita perlukan, saya taruh satu lampu di sini dengan settingan di 1/16, terbuka aja seperti ini. Kenapa saya buat terbuka? Karena saya mendapatkan hasil lampu lighting yang full di sini yang belakangnya ya. Jadi saya taruh di sini aja. Oke, gimana hasilnya? Mari kita lihat. Seperti biasa, kita tes dulu ya. Saya pakai 70-200 lagi dengan f16. Ingat, untuk foto produk, jika Anda memakai crop sensor, Anda bisa main di di bukaan 11. Tapi kalau full frame, usahakan di f-nya di 16 ya, biar dia lebih tajam. Oke. Jadi ingat, kalau APS-C atau crop sensor pakai di 11, kalau di full frame di 16 ya. Nah, kita mau ngecek cahayanya. Sini lihat, boleh. Anda lihat sendiri sini ya. Garisnya ini masih dia masih di highlight, belum di over ya, belum terlalu over. Jadi kelihatannya ada dua cara, kita naikin ISO atau kita naikin lampu. Sekarang kita coba naikin lampu. Tadi saya taruh di 1/16, sekarang saya taruh di 1/8. Kita lihat. Bagus ini. Nah, kita bisa lihat sekarang dia sudah mulai masukin sini, sudah masuk ke area highlight lebih sedikit, jadi sudah masuk ya untuk putihnya. Itu baru sampai backlight. Kita sekarang masukin lampu yang kedua. Lampu kedua yang kita perlukan adalah saya memakai top dari atas seperti ini. Ya, kita coba sekarang. Yang saya perlukan lampu di sana saya setting di 1/8 ya. Saya memakai Octabox dari atas. Sekarang saya coba. Ya, bisa dilihat. Nah, ini hasil yang kita mau lihat. Agak blown over. Anda bisa lihat di sini tutupnya. Seperti kita prediksi, dia akan kelihatan over sekali ya, nggak ada batasnya. Dan juga tulisan Samsung Gear-nya tidak terlihat.
Ya. Oh ya, sebelum saya lupa, saya tadi lupa ngasih tahu bahwa ISO yang saya pakai adalah ISO 200 dengan speed di 100 ya. Nah, jika kita pakai lampu, ini sedikit tips saja. Usahakan kita main di 1 stop, jangan di 1/3, jangan 2/3. Maksudnya begini. Kalau kita pakai lampu, kalau kita pakai ISO 200, kalau mau naikin 1 stop ke 400. Begitu juga dengan F, ya, dengan bukaan. Kalau sekarang saya pakai 16, kalau saya mau turunin ke 11. Atau mau naikin ke 22. Jangan di tengah-tengah. Kenapa? Karena akan susah buat kita untuk ngontrol lampunya. Ya. Untuk kontrol lampunya, dan biasanya turun 1/3, 2/3 itu belum terlihat bedanya. Jadi usahakan kita main sesuai dengan stopnya, ya. Seperti kita janjian sama orang, kalau misalnya janji yuk ketemu sama saya besok jam berapa? Jam 4.23 ya. Nggak enak dengarannya. Jadi kita usahakan 1 stop. Oke. Sekarang kita berikutnya untuk membuat batas-batas lebih jelas, ikutin saya. Untuk mendapatkan hasil yang lebih hitam, ini kita taruh ini, satu di sini, ya, sehingga nanti akan lihat bedanya di sini, dan juga satu lagi di sebelah sini. Satu lagi saya taruh di atas sini ya, numpang di sininya. Ini adalah untuk menghindari cahaya langsung mengenai bagian atas ini, sehingga akan terlihat bedanya garis-garisnya ini ya, batas-batasnya, sehingga lampu ini dia hanya mengenai objek dari arah depan saja. Gimana hasilnya? Kita lihat. Ya, boleh lihat di sini. Anda bisa lihat sekarang, ya, ini garisnya lebih jelas terlihat, dan di atas juga lebih jelas terlihat. Tulisan Samsung Gear-nya sudah mulai pronounce, sudah mulai kelihatan. Kita bandingkan dengan yang sebelumnya, ya. Lihat sebelumnya tidak kelihatan batasannya. Di atas juga demikian. Ya, Anda bisa lihat bedanya. Jangan lupa untuk bermain blocking saat kita untuk foto-foto produk seperti ini ya. Jika dia produknya Anda pakai warna hitam, maka usahakan blockingnya putih untuk mendapatkan rim of light. Nah, karena dia putih, kita harus mendapatkan garis yang lebih hitam. Rim of light-nya itu yang sebenarnya bukan ring of light, tapi ring of shadow namanya ya. Jadi kita buat shadow-nya seperti itu. Oke, ya, sudah kelihatan bedanya. Berikutnya kita akan masuk lampu yang ketiga. Oke, lampu ketiga. Seperti biasa saya memakai satu lampu lagi dengan snoot yang saya hanya arahkan ke arah jamnya saja ya. Saya setting di 1/8 juga. Nah, bisa dilihat di sini. Ya. Saya sudah mendapatkan cahaya dari lampu ini, dari lampu snoot ini ya. Tapi kita kekurangan cahaya untuk di sebelah sini. Saya bisa menambahkan lampu, cuman kalau saya menambahkan lampu, karena saya sudah pakai 1/8, jika saya memakai 1/128 dia tidak akan begitu kelihatan. Ya, jika saya memakai naik dari itu dia akan over. Jadi solusinya adalah saya menggunakan reflektor. Saya pakai saat ini cermin. Kita lihat gimana. Oke, ini yang saya perlukan. Saya pakai cermin biar lampu yang dari depan sana dia akan memantul. Tidak mengenai hanya bagian dari sebelah kiri dari jamnya ini ya. Jadi kita arahkan. Oke, kita lihat sekarang. Oke. Di sini ya, ini sebelumnya Anda bisa lihat di sini masih hitam ya, masih ada shadow-nya. Sekarang saya buat ini dengan cermin, lihat sudah ada terangnya. Nah,
sedikit ada yang namanya specular light, tapi tidak terlalu parah. Ini namanya specular light ya, kalau kita dalam lighting ini dibilang. Biasanya kalau kita dengan lighting di model juga ada specular light, bagian-bagian yang terlalu brightnya itu yang kita harus hindari ya. Tapi ini hanya sebagian kecil aja, kita bisa hilangkan nanti. Jika terlalu banyak kita harus atur lagi lightingnya ya. Jadi secara global ini hasilnya ya. Nanti bagian yang hitam ini kita bisa hilangkan di Photoshop ya. Selebihnya adalah nanti kita akan masuk gimana ke kelas editingnya. Oke, ini adalah hasil akhir. Kita sudah di kamera RAW sekarang ya. Pertama-tama yang kita buat hanyalah ini menaikkan white-nya saja sedikit ya, seperti ini sudah. Lalu kita masuk ke Photoshop. Jangan lupa jika Anda mau pakai kamera RAW, Anda harus klik di bagian Adobe ini ya, klik di Photoshop. Ini saya sudah ya, biasanya keadaannya masih belum terklik seperti ini, kita open as Smart Object ya. Saya akan bicarakan ini di lain waktu, tapi sekarang klik aja di sana. Oke. Lalu kita masuk di sini juga oke. Oke. Ini adalah foto yang kita dapatkan dan kita sekarang berusaha untuk menghilangkan putihnya ini. Anda bisa dua cara jika Anda ingin membuat foto ini menjadi menjadi potret. Anda nggak usah extend putihnya ini ke kiri dan ke kanan, tapi jika Anda ingin membuat fotonya itu menjadi lebar ya, Anda bisa buatnya seperti itu. Seperti kita tarik ke sana kiri dan kanan. Oke. Kita selalu buat untuk copy biar kita nggak menghilangkan ini. Sekarang kita enlarge saja dulu. Pertama adalah dengan Ctrl T ya. Lalu kita tarik yang di sini, kita besarin dulu sehingga fotonya itu besar seperti ini. Lalu kita bawa ke atas sedikit. Ya. Oke. Nah, di sini sekarang kita rubah. Kita klik kanan, kita jadikan dia rasterize. Ya. Maksud rasterize, kita menghilangkan Smart Object-nya ini. Nah, setelah itu kita masuk ke cropping. Ya, cropping. Klik. Lalu kita pencet. Oke. Berikutnya kita akan extend warna putihnya ini ke kiri dan ke kanan untuk menghilangkan sisa blocking yang kita buat tadi ya. Dengan cara ya, kita kecilin dulu biar lebih jelas terlihat. Lalu kita klik ini, kita ambil putihnya seperti ini di sini ya. Lalu kita beri Ctrl T atau Command T untuk kita seleksi yang ini ya. Sambil kita, jika Anda memakai Photoshop yang 2019 dan 2020, maka Anda harus pencet Shift-nya dan tarik ke kiri seperti ini sampai hilang ya. Jika Anda tidak menggunakan 2019 dan 2020, maksudnya di bawah itu, Anda justru tidak memencet Shift-nya, ya tinggal tarik aja ya. Itu ke bedanya. Kita klik Shift, kita Ctrl D. Kita masuk ke bagian yang satunya lagi, kita kasih marquee tool lagi sebelah sini. Ini Ctrl atau Command T, kita tarik lagi, pencet Shift, ya seperti ini, pencet OK, Ctrl D, lalu kita cropping lagi, ya. Nah kita nah ini adalah hasil akhirnya, ya. Dan yang jelas kita perlu feature di sini gambar-gambarnya ya. Karena tidak mungkin saya buat feature-nya ini karena cahaya yang di jam ini akan lebih rendah ketimbang cahaya yang ada yang kita berikan daripada flash. Maka cara sampel adalah saya akan buat ini, saya mengambil dari sampelnya foto ini ya, apa namanya, yang saya ambil dari internet. Lalu kita klik di sini ya, Quick Selection Tool. Kita hanya ambil bagian yang hitamnya ini aja, ya.
seperti ini. Hati-hati. Nah, kita harus hati-hati sekali dengan waktu kita seleksi, jangan hanya melihat luarnya aja, perhatikan juga dalam detailnya. Lihat ini masih banyak bagian detailnya yang tidak terseleksi, maka kita tinggal sini aja. Ya, Anda harus perhatikan lagi yang mana belum. Oh, ini tulisan phone booknya masih ada. Ya, setelah bersih kita tinggal klik ini, kita transfer aja ke sini. Masukkan ke sebelah sini, ya. Kita ketikkan gambarnya, lalu kita enlarge fotonya ini. Seperti ini, ya, belum sempurna memang, nggak apa-apa. Lalu kita rubah sudutnya ini menjadi 90 derajat, ya. Mungkin minus 90 derajat. Bentar. Ya, nah sekarang kita tinggal samakan aja. Kita pencet lagi Ctrl T, ya. Kita tinggal tarik, hingga pencet Shift-nya, ya. Samain aja sama bagian luarnya. Seperti ini, gampang sekali. Ya. Oke, seperti ini. Klik, kita rubah dari normal ke screen, ya, biar dia menyatu. Oke, dan kita akan hapus bagian yang luarnya karena kita perlu hanya bagian-bagian yang dalamnya aja. Kita kasih masking, klik, karena dia putih, ini hitam, ya, 100%. Flow-nya akan saya buat ke lebih kecil aja, ke 56 mungkin, ya, 50-56. Lalu kita hapus bagian yang di luarnya aja. Ya, jadi demikian pelajaran hari ini adalah memfoto produk white on white, ya, benda putih dengan dasar putih dan background putih. Bagaimana kita memisahkan barang-barang putih-putih itu, batas-batasnya biar kelihatan juga jelas, ya. Dan juga saya sudah tunjukkan tadi gimana cara editingnya. Jika Anda suka dengan konten ini, ya, silakan subscribe dan like serta komen di bawah. Jika ada pertanyaan, pasti saya akan jawab, ya. Tapi jangan lupa subscribe, bantu saya biar saya juga bisa ngasih sharing-sharing yang lainnya. Demikian saja dari Adega Fotografi. Don't just take photo, make it. Terima kasih.